Jam sudah menunjukkan pukul 4:15 sore. Namun suasana sekitar pos terasa sangat lengang. Di saat sebagian prajurit tengah menikmati suasana sore usai berpatroli, tiba-tiba saja muncul 4 pemuda lusuh terseok-seok sambil mengangkat tangan mendekati kami. Hal yang cukup aneh karena kami tidak sedang memburu mereka. Kenapa mereka sampai angkat tangan? Setelah dekat tahulah kami, ternyata mereka berempat anggota KKB, dipertegas dengan benda yang mereka serahkan. 1 senpi laras panjang rakitan tanpa amunisi yang terbungkus kain lusuh. Mirisnya kondisi mereka terlihat cukup memprihatinkan, kelaparan. Iba dengan kondisinya yang sedemikian rupa, kami suguhkan makanan buat mereka. Usai melahap makanan yang kami suguhkan dengan bahasa yang masih belepotan, mereka menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Dari penuturan yang bisa kami cerna, ternyata 4 pemuda ini kabur dari kelompoknya karena tak tahan dengan kehidupan ala KKB. Dengan segala aktivitas yang sangat berat dengan logistik yang tidak memadai, menambah sengsara para anggota KKB. Masih cukup beruntung, kata seorang di antara mereka, setelah bergabung selama 7 bulan, mereka berempat bisa kabur saat ditugaskan melakukan gangguan keamanan. Namun saat ini mereka berempat menjadi DPO dan sedang dikejar-kejar oleh kelompoknya. Kaburnya beberapa anggotanya merupakan malapetaka bagi KKB. Dengan begitu pos-pos dan markas mereka serta rahasia besar lainnya akan terbongkar. Jadi cukup beralasan jika saat ini 4 pemuda ini jadi buruan pihak KKB. Namun kami tetap waspada dengan kehadiran orang asing apapun alasannya. Saat 2 rekan prajurit tengah mengantar 3 pemuda ini ke kamar mandi, saya amati senjata rakitan yang mereka serahkan. Popor kayu senapan yang baru dibuat terlihat kasar tanpa diamplas. Otak saya menampung banyak kecurigaan. Janggal, 4 anggota KKB ditugaskan melakukan aksi atau gangguan keamanan hanya bermodalkan 1 senjata rakitan tanpa amunisi. Mana senjata lainnya? Minimal parang atau busur panah. Saat saya tanya perihal kecurigaan saya pada seorang pemuda yang masih bersama kami, si pemuda sedikit tertegun, tak menyangka mendapat pertanyaan dari saya. Seperti asal menjawab, pemuda ini mengatakan bahwa hanya sekedar untuk menakut-nakuti warga. Saat ketiga pemuda kembali dari kamar kecil, kembali saya tanyakan hal serupa. Namun jawabannya berbeda. Seorang dari 3 pemuda mengatakan bahwa amunisinya habis buat menembak babi hutan. Kian curiga dengan itikat mereka, saya tidak mengizinkan ke-4 pemuda KKB ini untuk pergi begitu saja. Meskipun mereka ngotot berpamitan untuk pergi pulang ke kampungnya masing-masing. Padahal ke-4 pemuda ini semula mengutarakan niatnya untuk bermalam di pos kami. 1 jam lebih melakukan interogasi, kami baru berhasil mengorek keterangan dari pemuda KKB ini sebelum menyerahkannya pada aparat kepolisian. Ternyata mereka berempat pura-pura menyerahkan diri dan bisa bermalam di pos, bermaksud memetakan kekuatan kami serta punya target mencuri senjata serta amunisinya, dan beberapa info penting lain yang kami peroleh. Keesokan harinya pukul 2.30 sebelum subuh, kami puluhan personel bergerak ke Kampung K dengan kendaraan patroli dan truk. Sebelum jam 4 subuh kami lanjut jalan kaki menuju Honai Kepala Kampung. Dengan diantar Kepala Kampung, kami langsung menuju titik sasaran, Honai, salah satu warga yang kami curigai sebagai basecamp gerombolan KKB sesuai informasi ke-4 pemuda. Benar saja, saat kami masuk Honai secara tiba-tiba, tampak 2 pria tengah menghangatkan tubuhnya di dekat perapian. 3 lainnya masih terlihat lelap dalam mimpinya. Beberapa senpi laras panjang bersandar di dinding Honai.
Tiba-tiba saja beberapa letusan senjata terdengar di luar Honai. Terlihat seorang KKB sudah tersungkur dengan parang masih di tangan. Rupanya seorang KKB di luar nekat menyerang prajurit yang berjaga di luar Honai. Beruntung prajurit dengan sigap berhasil melumpuhkannya. Sedangkan 5 KKB di dalam Honai tak bisa berkutik dan tak sempat melakukan perlawanan karena moncong senjata kami sudah keburu mengarah pada mereka.